Baiklah anak-anak, para siswa semuanya, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pencernaan makanan bagian 2. Kalau kemarin itu mengenai nutrisi makanan yang kita makan, pada bab berikutnya ini adalah mengenai sistem pencernaannya, alat-alat dan proses pencernaannya. Pencernaan dibedakan menjadi pencernaan secara mekanik. Apa itu pencernaan mekanik? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan-gerakan seperti gerakan mengunyah di mulut. Jadi di mulut itu terjadi gerakan lidah, gerakan gigi menghaluskan makanan, dan gerakan peristaltik pada saluran pencernaan. Saluran pencernaan mulai dari kerongkongan sampai anus itu melakukan gerakan namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan inilah yang menghancurkan, menghaluskan, mendorong makanan disebut pencernaan mekanik yang melibatkan gerakan. Apa tujuan pencernaan mekanik? Tujuannya adalah untuk menghaluskan makanan supaya makanan yang tadinya bulat seperti bakso itu menjadi hancur, lembut. Ya, ayam yang tadinya daging yang tadinya kasar menjadi halus, digilis menjadi halus. Nah, makanan yang halus ini ingin membantu pencernaan kimiawi. Ya, jadi makanan yang halus ini itu mempermudah pekerjaan pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Enzim itu zat kimia. Zat kimia itu dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Ya, tujuannya apa? Enzim zat kimia. Zat kimia atau enzim ini gunanya untuk mengubah makanan sehingga makanan siap untuk diserap oleh darah. Kalau tidak dirubah oleh enzim, maka makanan tidak bisa larut ke dalam darah, tidak bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Maka yang bertugas mengubah makanan supaya siap bisa larut dalam darah adalah pekerjaan enzim. Jadi pencernaan itu melibatkan penghalusan makanan yang disebut pencernaan mekanik, yang tadi terjadi di mulut dan saluran pencernaan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi yang tujuannya untuk mengubah. Nah, ini dihasilkan oleh kelenjar. Yang apa itu kelenjar? Kelenjar itu adalah semacam gumpalan daging yang menghasilkan cairan kimia. Nah, cairan kimia itu namanya enzim. Enzim itu bisa mengubah makanan. Sekali lagi, jadi pencernaan kimiawi tujuannya untuk merubah zat makanan supaya makanan siap untuk dicerna supaya siap untuk diserap oleh darah. Terus kemudian, nah ini makanan sebelum masuk mulut berarti masih di atas piring. Kemudian dengan pencernaan kimiawi maka dirubah menjadi sari-sari makanan. Yang disebut sari makanan itu adalah zat yang siap untuk masuk ke dalam darah, karena semua makanan yang kita makan itu nanti akan diedarkan oleh darah ke sel-sel seluruh tubuh. Supaya bisa larut dalam darah maka perlu dirubah. Siapa yang merubah? Yang merubah adalah enzim pencernaan. Nah, ini oleh ahli gizi, makanan yang kita makan di atas meja ini digolongkan menjadi 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 vitamin, 5 garam mineral, dan 6 air. Ini penggolongan oleh ahli gizi. Makanan yang kita makan adalah harus seimbang. Apa artinya makanan seimbang? Yaitu harus cukup sebagai sumber energi. Sumber energi adalah karbohidrat, sebagai pembangun tubuh atau pertumbuhan adalah protein. Nah, lemak itu sebagai cadangan energi. Kemudian vitamin dan garam-garam mineral ini adalah sebagai pelindung tubuh. Meskipun sedikit jumlahnya harus ada. Siapa? Vitamin dan garam mineral. Yang enggak kalah pentingnya adalah air. Semua makanan itu bisa dibawa oleh darah, dia harus dilarutkan oleh air. Maka air ini sebagai komponen yang sangat penting juga, karena itu bisa melarutkan zat-zat makanan.
Nah, seulang lagi makanan di piring setelah dicerna secara kimiawi, dia akan menjadi sari-sari makanan di usus halus yang siap untuk diserap oleh darah. Nah, makanan di piring itu apa? Digolongkan karbohidrat. Di piring karbohidrat itu apa? Kemarin sudah dibahas, yang golongan karbohidrat adalah nasi, jagung, gandum, roti, dan lain-lain. Singkong itulah golongan karbohidrat. Makanya ini sebagai sumber energi. Ini supaya masuk dalam darah harus dirubah oleh enzim. Enzim apa yang bertugas mengubah karbohidrat? Namanya enzim amilase. Enzim amilase ini yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, ini glukosa. Glukosa ini adalah tepung atau karbohidrat atau amilem yang siap masuk dalam darah. Kalau ini nasi dikasihkan ke darah, ini nggak akan masuk. Dia masuk ke dalam darah kalau sudah menjadi glukosa atau gula. Siapa yang bertugas adalah enzim amilase. Yang kedua, protein. Di piring, makanan di piring berupa paha ayam, daging, rendang, dan seterusnya, ikan. Maka supaya bisa masuk ke dalam darah harus dirubah oleh enzim. Namanya adalah enzim tripsin. Menjadi apa? Menjadi asam amino. Jadi ini waktu di piring masih berupa daging ayam, tapi setelah sampai di usus halus bagian penyerapan harus berubah menjadi asam amino. Ketika di piring kamu makan berupa lemak, ini masih belum bisa masuk darah, harus dirubah oleh enzim. Siapa enzimnya? Yaitu lipase. Dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Waktu di piring masih lemak, begitu nyampe di usus halus sudah harus berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Siapa yang bertugas? Zat kimia atau enzim namanya lipase. Ya, lipase ini dihasilkan oleh kelenjar pencernaan, maka disebut pencernaan kimiawi. Nah, kerjanya enzim-enzim ini akan efektif kalau makanan dalam bentuk halus atau lembut, maka perlu dikunyah. Misalkan kamu makan bakso bulat, tidak dikunyah, ditelan langsung bulat. Nah, ini kerjanya berat di usus karena masih gelundungan bulat, tidak bisa diserap, maka menjadi perutnya sakit kalau nggak dikunyah. Ya, maka harus dikunyah pencernaan mekanik untuk mempermudah pencernaan kimiawi. Di piring berupa vitamin. Ternyata vitamin itu tidak ada enzim yang merubah vitamin, berarti tetap sebagai vitamin setelah sampai usus halus. Jadi untuk vitamin dan garam-garam mineral itu tidak ada enzim khusus untuk merubahnya, sehingga sampai di usus halus, misalkan di piring vitamin A, sampai usus halus ya vitamin A. Di piring itu berupa vitamin B, di usus halus juga B, jadi nggak ada enzim, no enzim. Nah, air, waktu di piring itu sayur lodeh atau sayur sop, maka tidak ada enzim untuk mengubah air, maka sampai di usus halus masih berupa air juga. Nah, inilah yang disebut dengan sari-sari makanan. Waktu di SD kan harus dirubah menjadi sari-sari makanan gitu kan. Mana yang disebut sari makanan? Yaitu satu, glukosa, asam amino, asam lemak gliserol, vitamin, dan air. Inilah yang disebut sari-sari makanan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau ini adalah alat saluran. Nah, ini jadi sistem pencernaan itu ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan menghasilkan enzim, maka pencernaan kimiawi. Kalau saluran pencernaan berarti yang dilewati makanan. Nah, kita saluran dulu, mulai dari mulut. Dari mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Kemudian masuk ke kerongkongan, menggunakan gerak peristaltik didorong masuk ke lambung.
Nah, di lambung ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya yaitu dengan menggiles. Jadi di dalam lambung makanan digiles. Ada penggilesan di dalam lambung kita. Dan juga dinding lambung menghasilkan enzim-enzim. Nah, ini ada kelenjar. Jadi dinding lambung itu ada pabrik penghasil cairan kimia. Enzim apa yang dihasilkan di lambung? Yaitu ada 3, yaitu H itu HCl, P itu pepsin, R itu renin. Jadi dihafalkan di lambung itu ada enzim HPR. H-nya ada HCl atau asam klorida, P-nya itu pepsin, R-nya itu renin. Kalau di mulut ini ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu menghasilkan cairan ludah dan enzim, cairan kimia. Enzimnya namanya enzim amilase atau ptialin. Amilase atau ptialin ini yang bertugas mengubah amilem atau tepung menjadi glukosa. Jadi kalau kita makan nasi tanpa lauk dikunyah 10 menit, maka nasi yang tawar itu akan dirubah oleh zat kimia enzim menjadi gula. Jadi nasinya lama-lama menjadi manis. Jadi kalau ingin nasinya manis dikunyah, diludahin. Di situ ada enzim, di 10 menit di mulut nanti nasi berubah jadi manis, berubah menjadi glukosa. Masuk ke lambung ada enzim pepsin, ada renin, ada HCl. HCl itu namanya asam klorida dan nanti akan diteruskan, nanti akan dibahas nanti. Sekarang kita lanjutkan. Setelah lambung adalah usus 12 jari. Kemudian ada pankreas di sini, ini kecil nggak begitu kelihatan, nanti akan dijelaskan. Kemudian hati ini adalah kelenjar. Kelenjar itu yang menghasilkan enzim, dia ngalir ke usus 12 jari. Pankreas ini ada pipa masuk ke usus 12 jari. Nanti akan dihasilkan enzim-enzim. Setelah usus 12 jari, usus kosong namanya jejunum. Kemudian yang terakhir adalah usus halus. Terakhir adalah ileum. Ileum itu bagian penyerapan sari makanan. Disedot sari-sarinya, dibawa darah untuk dibawa ke hati. Setelah di hati disempurnakan, baru dipompa diedarkan ke sel-sel seluruh tubuh. Ampasnya ini masuk namanya usus besar. Yang disebut usus besar mana? Nah, mulai dari sini. Mulai dari sini adalah usus besar. Nah, kemudian keluar, ini ditampung di rektum. Setelah rektum kemudian nanti ada anus. Nah, awal dari usus besar ini ada seperti cacing, namanya umbai cacing atau usus buntu. Ya, usus buntu. Kita lanjutkan dulu. Nah, itu makanan dari mulut ke lambung. Di lambung itu diproses kurang lebih 2-3 jam. Nanti berupa bubur kim namanya, baru masuk ke usus 12 jari. Nah, itu enzim dikeluarkan dari dinding, dirubah enzim zat-zat makanannya, maka disebut pencernaan kimiawi. Waktu dia ngaduk-ngaduk makanan, pencernaan mekanik. Begitu dikeluarkan enzim zat kimia, pencernaan kimiawi. Jadi di lambung ini terjadi 2 pencernaan, mekanik dan kimiawi. Ya, dengan gerakan peristaltis didorong masuk ke dalam usus halus. Nah, setelah usus halus disedot melalui proses pencernaan kimiawi. Nah, kalau di usus halus ini lebih banyak pada pencernaan kimiawinya, karena di situ makanan dirubah oleh enzim-enzim, banyak enzim yang akan dihasilkan, ya, sehingga menjadi sari makanan yang siap untuk diserap oleh darah. Ampasnya masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini ada 3 pekerjaan, yaitu pembusukan sampah, kemudian pembentukan vitamin K dan vitamin B12, dan pengaturan kadar air. Kalau ini sudah kurang lebih 5 jam akan ditampung di rektum. Rektum itu ini tempat penampungan. Nah, karena tempat penampungan kadang-kadang kosong, kadang-kadang penuh.
kosong kalau habis dikeluarkan itu kosong, penuh kalau ini numpuk ya, numpuk susuran atau feces yang akan dikeluarkan. Nah, itulah perjalanan. Jadi usus besar itu ada bagian yang naik namanya ascending, bagian yang mendatar namanya horizontal, bagian yang turun namanya descending, kemudian ditampung di rektum. Nah, kita mulai dari apa itu mulut. Di mulut tadi ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Mekaniknya ini dibantu oleh lidah. Lidah ini selalu bergoyang, fungsinya sebagai pengecap. Jadi kalau makanannya nikmat, yang merasa nikmat adalah lidah ini, sehingga makanannya menjadi semangat, ngunyahnya semangat. Jadi ini lidah fungsinya adalah untuk menggeser-geser, untuk digiles. Mana papan menggilesannya? Nah, ini pada gigi geraham. Gigi geraham ini ada dua macam, gigi geraham depan ada dua, dan gigi geraham belakang ini ada 3 untuk orang dewasa. Nah, makanan sebelum dihaluskan dulu, digiles, dihancurkan pakai penggilesan namanya gigi geraham. Jadi apa fungsi gigi geraham? Fungsi gigi geraham adalah untuk menggiles makanan supaya halus. Nah, kalau gigi taring ini ujungnya runcing, gunanya untuk merobek-robek daging yang tebal. Nah, itu bisa dirobek-robek oleh gigi taring. Ini gigi taring. Terus kemudian gigi seri yang seperti kampak yang depan. Gigi seri ini seperti kampak, gunanya untuk motong-motong makanan yang panjang, misalnya kacang panjang, misalkan roti, nah itu digigit pakai gigi seri. Jadi sekali lagi gigi seri fungsinya untuk memotong-motong makanan, gigi taring untuk merobek-robek makanan. Gigi taringnya ada 4, yang bawah 2 kiri kanan, yang atas 2 kiri kanan, yang atas 2. Gigi serinya itu ada 4 ya, ada 4. Nanti akan ada rumus namanya rumus gigi. Ya, ini fungsi dari bagian pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, kemudian ada kelenjar ludah nih di sini. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah. Ludahnya itu untuk melicinkan makanan sehingga waktu ditelan itu bisa lancar. Jadi makanan yang di mulut tadi apa itu kasar dicampur dengan ludah dan enzim sehingga mudah tidak nyangkut di tenglek, sehingga dilek langsung masuk ke dalam mulut karena licin, karena adanya air ludahnya itu. Kita lanjutkan. Nah, ini rumus gigi. Rumus gigi susu itu untuk anak balita. Jadi ini ada 4 bagian. Ini yang atas itu gigi bagian atas, ini gigi bagian bawah. Yang atas itu ini incisivus itu gigi seri. Ini bagian kanan apa kiri ya? Bagian kiri. Bagian kiri ini ada 2 gigi serinya, bagian kanan ada 2. Jadi gigi seri jumlahnya 4. Kiri 2, kanan 2 itu yang atas. Yang bawah 4 juga. Jadi jumlah gigi serinya ada 8, atas bawah itu. C itu coninus atau gigi taring, hanya 1 sebelah kiri kanan, 1 sebelah kiri, jadi ada 2 kiri kanan, jadi 4 atas bawah. Kemudian P itu premolar, gigi geraham kecil atau gigi geraham depan. Tadi jumlahnya ada 2 yang fungsinya untuk gilis tadi. Kemudian M itu adalah molar, gigi geraham besar. Nah, untuk anak-anak ABG yang masih kecil itu gigi molar belakangnya belum tumbuh, maka di sini 0. Sehingga komposisinya 212. Ini 212, 212. Jadi untuk gigi susu, rumus gigi anak rumusnya adalah 212. Sedangkan untuk orang dewasa yang giginya sudah tetap, itu gigi gerahamnya sudah tumbuh keluar semua, jumlahnya ada 3, yang bagian kiri 3, sehingga dirumuskan 2123. Itu untuk rumus gigi orang dewasa. Itu rumus gigi anak ya.
Jadi kalau dijumlah berapa orang dewasa jumlah gigi normalnya? Ini 5 tambah 3 8. 8 ditambah 4 kali 4 32. Jadi orang dewasa normal jumlah semuanya 32. Kalau anak-anak ini 2 1 2 5 5 kali 4 20. Jadi kalau untuk balita anak-anak yang masih 5 tahun ke bawah itu 20 jumlahnya. Ya, itu mengenai gigi. Nah, tadi makanan di mulut itu ini makanan berupa bolus, setelah dikunyah-kunyah diputar-putar di mulut dicampur dengan air ludah dan enzim, maka makanan siap untuk ditelan, namanya bolus berupa bula. Kemudian ditelan, ini ada lidah, ada epiglotis. Nah, ini epiglotis anak tekak. Epiglotis ini kelep. Di sini ada 2 pipa, satu pipa saluran makanan namanya kerongkongan atau esophagus. Yang depan ini adalah pipa saluran udara namanya tenggorokan atau trakea. Ya. Nah, di 2 pipa ini ada klepnya, terutama pada bagian tenggorokan ini. Kalau kita nelan secara otomatis dia pipa yang menuju paru-paru tertutup, sehingga makanan tidak nyasar ke paru-paru. Nah, kalau kita bicara pita suara ada di bagian tenggorokan laring, maka untuk bicara harus dipompa udara dari paru-paru untuk menggetarkan pita suara. Pita suara yang digetarkan akan diolah menjadi bahasa oleh lidah dan gigi yang ada di mulut. Timbullah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jerman dan seterusnya itu akibat pengolahan pita suara dan yang perangkat yang ada di mulut. Nah, kalau kita makan sambil ngomong berarti ini dipaksa untuk membuka jalannya paru-paru itu. Akibatnya bisa saja makanan nyasar masuk ke paru-paru yang disebut dengan keselak. Apa itu keselak? Adalah makanan yang seharusnya lewat kerongkongan dia nyasar ke paru-paru akibat makan sambil ngomong. Oleh sebab itu kalian kalau makan jangan sambil bicara, karena akan membuka epiglotis sehingga makanan bisa masuk ke paru-paru. Ya. Lanjutnya, nah ini namanya gerakan peristaltis. Pada saat makanan masuk ke kerongkongan secara otomatis dikendalikan oleh saraf otak itu, maka dia ototnya berkontraksi. Akibat berkontraksi maka dia menyempit, dia mendorong, jadi berkontraksinya berjalan. Dia berkontraksi, bagian depan ini berrelaksasi. Masih ingat kemarin apa itu berkontraksi? Berkontraksi artinya bekerja. Nah, gerakan mendorong makanan, kontraksi sambil jalan inilah yang disebut gerakan peristaltis. Makanan di kerongkongan didorong akhirnya masuk menuju ke lambung. Nah, ini proses pendorongan makanan atau gerakan peristaltis diakibatkan otot yang berkontraksi menyempit di belakangnya, melebar di depan sehingga makanan akan kedorong masuk ke sana. Nah, ini animasi saya sendiri, ini gerakan apa itu semacam gerakan peristaltis ya, tapi kurang bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi di lambung. Di lambung tadi terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, kalau lambung itu dibuka, permukaannya kasar kayak penggilisan, kasar kuat. Kalian pernah makan babat? Bukan babat ya, pernah makan ampela ayam? Ampela ayam itu permukaannya kasar seperti ini. Jadi kalau ayam itu tidak dikunyah, ngunyahnya di tembolok di lambungnya, ya, di lambungnya. Nah, manusia juga sama, selain dikunyah di mulut juga masih digiles di lambung. Ya, makanya kalau ini kosong lambungnya bergesekan. Kalau lambungnya bonyok namanya penyakit mah. Ya, mah. Nah, bagian lambung ada otot melingkar, ada kardiak, ada pilorus. Pilorus itu sudah mulai jalan keluar. Ini otot pilorus, kalau belum dibuka dia berkontraksi menutup. Ya, begitu ini udah dibuka maka makanan akan masuk pelan-pelan.
masuklah ke duodenum. Apa itu duodenum? Saya ulangi lagi dulu ya. Jadi di lambung terjadi dua pencernaan, mekanik dan kimiawi. Mekaniknya dengan berkontraksi, ini menghasilkan makanan. Kimianya dengan mengeluarkan cairan kimia di sini, ya. Kemudian baru masuk ke setelah 5 jam menjadi bubur kim, maka baru masuklah ke duodenum. Nah, ini dari lambung. Inilah yang disebut dengan usus 12 jari. Mengapa disebut usus 12 jari? Karena memang panjangnya 12 jari. Ini dari ujung dari lambung tadi sampai ke sini. Jadi usus halus itu dibedakan ada 3. Yang paling awal namanya duodenum, usus 12 jari. Yang bagian tengah itu namanya jejunum, usus kosong. Nah, ini terjadi pencernaan secara kimiawi, nanti dikeluarkan itu enzim-enzim. Dan bagian yang agak ujung adalah bagian penyerapan, disebut usus ileum. Jadi ileumnya ada di bagian sini. Nah, kamu lihat ini gambarnya, usus 12 jari ini ada 2 pipa. Pipa yang hitam ini yang dari hati. Yang ini ada dari pankreas, ya. Nah, yang dari pankreas nanti akan mengalirkan enzim-enzim. Kemudian yang dari hati itu mengeluarkan cairan empedu. Kita lihat. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah usus duodenum, usus 12 jari, mengalir 2 pipa. Pipa yang satu yang berasal dari hati mengeluarkan cairan empedu. Nah, cairan empedu itu diproses dari bilirubin, bekas sel-sel darah merah yang sudah mati akan dirubah menjadi bilirubin atau cairan empedu. Kemudian ditampung dulu di dalam kantong, namanya kantong empedu. Nah, cairan kimia atau empedunya itu dialirkan, mengalir masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Apa fungsi dari cairan empedu ini? Fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak, ya, untuk mengemulsikan lemak. Apa fungsi cairan empedu? Fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Apa itu emulsi lemak? Yaitu lemak yang lebih sederhana sehingga bisa dihancurkan oleh enzim. Nah, ini namanya pankreas. Jadi pankreas dan hati ini namanya kelenjar pencernaan. Kelenjar itu apa? Gumpalan daging. Apa fungsi kelenjar? Menghasilkan cairan kimia. Kalau hati, cairan kimianya adalah cairan empedu. Kalau pankreas ini cairan kimianya, nah ini coba kita lihat. Ini apa yang dihasilkan? Oh, lemak. Nah, lemak ini nanti akan dikerjain oleh cairan empedu. Nah, cairan empedunya ngalir masuk ke usus 12 jari. Dia bertemu dengan lemak. Lemak yang ketemu dengan cairan empedu maka akan berbuih, membentuk buih. Buihnya itu namanya emulsi. Nah, ini cairan empedu dihasilkan keluar. Masuklah dia ke usus 12 jari. Cairan empedu masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Apa tugasnya? Ngerjain si lemak. Menjadi apa? Nah, ini lemak berubah menjadi emulsi lemak. Emulsi lemak itu susunan kimia yang lebih sederhana daripada lemak. Nah, siapa yang bertugas mengemulsikan? Yang bertugas mengemulsikan adalah cairan empedu. Jika seseorang cairan empedunya kurang, maka perutnya melilit, sakit karena tidak bisa menghancurkan lemak, merubah lemak. Setelah ini dirubah menjadi emulsi lemak, maka dia akan turun ke bawah, akan dikerjain oleh enzim berikutnya. Enzim siapakah itu namanya? Dia adalah enzim lipase. Nah, enzim lipase ini dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas menghasilkan enzim lipase. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ini dikeluarkan dulu ke usus 12 jari.
Jadi cairan kimia lipase itu dia ketemu emulsi lemak yang sudah dikerjain oleh cairan empedu tadi. Dirubah jadi apa? Dirubah emulsi lemak itu oleh lipase dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi tugas cairan empedu adalah membantu kerjaan lipase. Apa tugasnya lipase? Mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus enzim yang lain, enzim yang lain yang dihasilkan oleh pankreas adalah enzim amilase. Apa fungsinya enzim amilase? Amilase ini fungsinya adalah ini mengalir dulu ke usus 12 jari mencari makanan yang akan dirubah. Siapa makanan yang dirubah? Yang dirubah adalah amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi dia mencari amilum, tepung. Yang waktu di mulut tadi dia belum semuanya baru 20%, maka selanjutnya akan dikerjain pekerjaannya yang waktu di mulut belum selesai, akan dikerjain amilase yang dihasilkan oleh pankreas menjadi glukosa. Terus enzim yang ketiga adalah enzim tripsin. Apa fungsi tripsin? Fungsi tripsin tadi adalah mengubah protein menjadi asam amino, ya. Nah, jadi kalau ditanya apa fungsi pankreas? Fungsi pankreas menghasilkan ATL. ATL itu apa? Amilase, tripsin, dan lipase. Ya, ini kelenjar ini untuk pencernaan kimiawi. Enzim apa yang dihasilkan oleh pankreas? ATL. Apa ATL? Amilase, tripsin, dan lipase. Nah, ini keluarlah masuk ke usus 12 jari. Maka di usus 12 jari itu ada dua saluran atau pipa, yaitu pipa yang dari hati mengalirkan cairan empedu, pipa yang dari pankreas mengeluarkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, makanan masuklah ke ini keluar dulu ke usus 12 jari. Melaksanakan tugasnya, si tripsin adalah mencari protein akan dirubah menjadi asam amino. Nah, waktu di lambung tadi enzim apa? Ya, di lambung tadi nanti akan coba nanti di lambung akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Nah, yang di usus ini sama, masih di usus 12 jari. Ini usus halus, di junum. Ini ileum, ini bagian penyerapan. Ya, ini usus besar yang naik, usus besar yang melintang atau mendatar, dan usus besar yang menurun. Ya, usus halus, kemudian ini dalam usus halus. Ini adalah bagian dari usus penyerapan atau ileum. Setelah dibongkar, bagian dalamnya digunting, maka permukaannya adalah berlipat-lipat seperti ini. Nah, lipatan-lipatan inilah yang disebut dengan babat. Jadi babat itu adalah bagian dalam dari usus halus sapi. Suatu babat berarti itu diambilkan dari usus halus bagian sapi. Nah, ini babatnya manusia yang menonjol-nonjol ini namanya jonjot. Nah, ini jonjot usus. Nah, ini jonjot usus atau anduknya, perintilan-perintilan anduk itu namanya jonjot atau fili. Nah, jonjot itu ini dilapisi oleh selapis sel. Ini sel-selnya. Terus kemudian di sini ada rongga. Di dalam rongga itu ada dua pipa. Pipa yang warna hijau ini namanya pembuluh kil atau pembuluh getah bening. Ya, pembuluh getah bening atau pembuluh kil. Sedangkan yang merah nyambung yang biru ini namanya pembuluh darah. Nah,
Di dalam usus halus inilah yang disebut dengan sari-sari makanan. Ada glukosa, ada asam amino, vitamin, garam mineral, ada asam lemak dan gliserol. Coba masih ingat glukosa itu perubahan apa? Iya betul, perubahan dari karbohidrat. Kalau asam amino perubahan dari apa? Perubahan dari, iya betul, protein. Kalau vitamin, ya vitamin. Garam mineral, garam mineral. Kecuali vitamin yang larut dalam lemak akan, nah ini asam lemak dan gliserol. Jadi dipisahkan ada dua bagian, ini asam lemak, juga ada vitamin yang larut dalam lemak. Itu vitamin apa? Ya, ada vitamin B, C itu larut dalam lemak. Nah ini masuk saluran khusus. Yang asam lemak dan gliserol masuk ke dalam pembuluh kil yang warna hijau ini, kemudian dibawa ke hati. Setelah dibawa ke hati akan dikirimkan ke sel-sel tubuh untuk di hati dulu disempurnakan perubahannya. Begitu juga glukosa, asam amino, vitamin, garam mineral ini masuk ke pembuluh darah, kemudian dibawa ke hati. Nah, di hati glukosa ini disimpan menjadi gula otot namanya glikogen. Jadi nanti ini glukosa dibawa oleh darah masuk, dibawa ke hati, di hati akan disimpan menjadi glikogen atau gula otot. Ya. Nah, glikogen gula otot itu disimpan di otot untuk menghasilkan energi atau tenaga. Jadi kita bisa ngomong, bisa jalan, bisa berantem, bisa lari karena ada glikogen. Glikogen itu gula otot hasil perombakan yang ada di hati dari glukosa ini tadi. Ya, yang asam amino untuk pertumbuhan, vitamin untuk menjaga kesehatan termasuk garam mineral. Ya, kamu lihat glukosa masuk pembuluh darah dibawa ke hati, untuk nanti dari hati dibawa ke sel. Asam amino juga dibawa ke hati, kemudian akan dibawa ke sel. Vitamin dibawa ke hati untuk disempurnakan, juga garam mineral dibawa ke hati, kemudian nanti terakhir dibawa ke sel-sel tubuh. Jadi makanan yang kita makan tujuan akhirnya adalah sel-sel tubuh. Yang vitamin untuk membangun sel tubuh untuk pertumbuhan, yang glukosa disimpan menjadi gula otot atau glikogen untuk menghasilkan tenaga, vitamin untuk melangsungkan agar organ-organ tubuh kita berfungsi normal. Nah, asam lemak dan gliserol ini sebagai cadangan energi, maka disimpan di bawah kulit. Kalau energinya kurang tinggal ngambilnya dari asam lemak dan gliserol. Ya, glukosa masuk pembuluh darah, bawa ke hati, terus sel tubuh, masuk ke hati, terus di sel tubuh, terus nah asam lemak gliserol masuk ke pembuluh kil, ke hati, kemudian juga ke sel tubuh. Sama asam lemak dan gliserol ke hati, sel tubuh. Semuanya sari makanan dibawa ke hati dulu, kemudian baru terakhir ke sel-sel tubuh. Ya, jadi untuk lemak dengan zat yang lain terpisah jalurnya, pipanya berbeda. Nah, sari-sarinya disedot dibawa ke hati, kemudian ke sel, ampasnya masuklah ke usus besar. Yang di usus besar ini ada bagian naik, ada bagian. Nah, di usus besar ini ada satu proses pembusukan karena di sini ada bakteri namanya bakteri coli. Ya, bakteri coli fungsinya untuk membusukkan makanan sehingga tadi nasi warnanya putih, setelah di sini nanti aroma dan warnanya berubah. Ya, setelah dibusukkan, kemudian di sini juga pabrik vitamin. Satu-satunya vitamin yang dihasilkan di dalam usus besar adalah vitamin K, yang fungsinya untuk pembekuan darah. Dan ada juga ternyata vitamin B12 juga diproduksi di dalam usus besar bersama dengan proses pembusukan tinja. Tinja itu namanya feces. Feces tinja. Nah, ini udah busuk kurang lebih 5 jam. Kalau ini sudah membusuk, siap untuk dikeluarkan, ditampung di rektum. Apa fungsinya rektum? Rektum ini untuk menampung
phaeces atau tinja. Nah, ini bisa, ini ada otot namanya otot anus di sini. Nah, kalau dari sini kita nggak bisa memerintahkan untuk berhenti, dia bekerja dengan sendirinya. Karena ototnya tersusun dari otot polos, dia selalu berkontraksi, mendorong, tapi sampai di penampungan ini ada otot lurik yang bisa kita perintah, meskipun ini sudah penuh, jangan dikeluarkan, maka ini mengunci, nggak bisa keluar. Tapi kalau ini sudah memberitahu tabungannya penuh, maka harus dikeluarkan, maka dari otak ada perintah buka, maka ini terbuka, sehingga phaeces atau tinja ini dia dikeluarkan. Kalau pagi-pagi itu dia dikeluarkan. Nah, itu masuk dulu ke atas, tapi itu prosesnya lama, nggak secepat itu, bisa 5 jam 6 jam baru kalau sudah penuh. Nah, ini udah penuh, setelah penuh harus dikeluarkan, maka keluarlah dia menjadi pup, ya. Begitulah sistem pencernaan pada kita. Tadi yang belum dibahas adalah mengenai enzim lambung. Coba kembali lagi ke lambung. Di lambung tadi, nah ini lambung, saya ulangi lagi. Di lambung ini dihasilkan 3 enzim, yaitu HCl. HCl itu adalah asam klorida, fungsinya adalah untuk membunuh kuman. Jadi kalau kita makan jajanan di pinggir jalan, dirubung laler hijau, itu kakinya banyak mengandung bakteri, kuman-kuman. Nah, ini terpaksa karena lapar kita telan makan, maka akan dimatikan oleh asam klorida, ya. Jadi apa fungsi HCl? Asam klorida fungsinya untuk membunuh kuman. Yang kedua untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin itu oleh asam klorida. Terus enzim yang kedua adalah pepsin. Pepsin ini fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Jadi di lambung itu protein dikerjain oleh enzim. Makan daging sampai di lambung, dagingnya dikerjain oleh enzim namanya pepsin. Nah, pepsin itu dirubah menjadi pepton. Pepton itu apa? Pepton itu adalah protein yang sederhana, ya. Kemudian enzim yang ketiga adalah renin. Renin itu fungsinya mengendapkan susu, ya, kasein dari susu. Kalau kamu minum susu, maka kaseinnya akan diendapkan, ya, menjadi kasein oleh si renin. Jadi saya ulang lagi, ini terjadi pencernaan kimiawi yang dihasilkan oleh dinding lambung ini. Enzimnya adalah enzim HCl atau asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin, ya. Selain pencernaan mekanik juga kimiawi. Terus masuklah. Nah, kemudian gangguan-gangguan pencernaan diantaranya adalah satu di sini lambungnya penyakit mah yang ada di sini, ya. Itu menyebabkan penyakit lambung kalau terjadi bonyok-bonyok. Kemudian di usus halus itu ada tipes, ini oleh bakteri namanya bakteri Salmonella typhosa. Jadi meskipun di lambung itu untuk bunuh kuman, tapi karena banyaknya kuman yang masuk bisa lolos. Bakterinya namanya bakteri Salmonella typhosa, ini menyebabkan bonyok di usus halus. Karena bonyok itu maka disebut dengan tipes, ya. Terus kemudian penyakit gangguan yang lain adalah ini apendiksitis. Ini tadi sudah, kita lanjutkan ke bagian yang khusus. Nah, ini yang disebut dengan apendiksitis. Apendiksitis itu adalah penyakit radang pada umbi cacing. Umbi cacing itu adalah awal dari usus besar. Ini namanya usus buntu. Di depan usus buntu atau di ujung usus buntu ada kayak cacing, namanya umbi cacing atau apendik. Ini menurut penelitian terakhir isinya adalah sel darah putih. Ya, berarti kalau sel darah putih untuk pertahanan tubuh. Kalau ada kuman-kuman ini akan dihancurkan. Nah, ini bisa radang. Misalkan makan jambu kluthuk, di sini ada bijinya, ke sini bisa bonyok.
Kalau ini cepat sembuh penyakitnya nggak masalah, tapi kalau ini tambah bonyok ini bisa jebol ini. Nah, maka ini kalau ini bonyok atau radang ini harus dipotong. Mana kalau yang dipotong adalah umbai cacingnya sini, bukan ususnya yang dipotong. Yang dipotong umbai cacing ini, karena kalau nggak dipotong akan merembet ke sini, maka disebut dengan operasi usus buntu. Itu yang dipotong ininya, apendiknya. Penyakitnya namanya apendiksitis, ya. Itu kelainan-kelainan. Kemudian ada obesitas. Kalau obesitas itu kegemukan. Terus apa lagi? Karies gigi. Kalau itu giginya yang bonyok, dan macam-macam masih banyak lagi kelainan-kelainan pencernaan. Nah, kita nanti dibaca lagi di buku paket. Kalian baca di buku paket mengenai kelainan-kelainan pencernaan apa saja. Kiranya dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.